gagal tadi Pablo Frances. Dan Alex Robinson kini bagi Persela Lamongan. Persela Lamongan, Alex Robinson dan mendapat gangguan, tentunya sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Iya, kita lihat sebuah serangan yang begitu tertata dengan baik, Bung. Kita lihat bagaimana tadi Robinson. Ya, hanya saja memang terjadi sebuah pelanggaran dan menjadikan sebuah tendangan bebas bagi tuan rumah Persela Lamongan. 3-5-2. Salah satu pemain yang kita tahu rajin menyerang dan bertahan ke belakang. Ya, tampak sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Anam Syahrul kepada Jimmy Suparno. Kembali sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Ya, Persijap sendiri dengan menurunkan 4 pemain belakang, Bung. Ini tentunya diperlukan kehati-hatian. Dan Yopi Rayar kirimkan umpan pada Alex Robinson. Ya. Sebuah tembakan langsung dilepaskan oleh Alex Robinson. Hanya hasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana pergerakan pemain-pemain Persela yang begitu cepat. Di sini dalam tayang ulang bisa kita lihat bagaimana Alex Robinson, dua pemain Persela, Masih belum cermat umpan dari Yopi Rayar, namun dapat didapatkan tadi oleh Aguilera dan kini ada di kaki Alex Robinson. Alex Robinson mendekati kotak penalti, bekerja sama. Sebuah tembakan dilepaskan, masih melebar dari gawang Danang Iwi Hatmoko. Ya, sebuah peringatan di sini kita melihat apabila ada sebuah space yang diberikan kepada para pemain depan Persela. Di sini Jimmy Suparno, ex pemain Delta Sidoarjo dan pemain yang mencetak gol melawan Persitara, hampir saja membuka gol, menggantikan perannya Arnaldo Vilaba yang kita tahu pekan lalu dipasang sebagai seorang striker. Nampak sebuah perubahan strategi yang sangat drastis dari coach Ahmad Junaidi yang tentu saja diharapkan membawakan hasil positif bagi Jepara. Dari sisi kiri, masih Persela Lamongan kirimkan umpan dalam kotak penalti oleh Jimmy Suparno. Dan hanya sedikit saja melebar dari gawang Persijap Jepara. Ya, sundulan yang mematikan dari seorang Marcio Souza. Kita melihat bagaimana ia bisa unggul di udara atas seorang Evaldo dan umpan tarik yang sangat baik dari Jimmy Suparno. Ya, kita melihat bagaimana tingginya ia melompat melewati Anam. Dan inilah suatu indikasi bagaimana zona marking harus diterapkan oleh para pemain belakang Persijap tentunya untuk menghalau seorang Marcio Souza. Kita lihat yang dari raut mukanya sangat menyesal bola tidak masuk ke jala seorang Danang. Masih belum berubah keadaan. Sebuah kesempatan yang diperoleh oleh Marcio Souza tadi. Muhammad Irfan bagi Persijap Jepara. Kembalikan pada Muhammad Irfan. Menyentuh dari Yopi Rayar. Irfan. Kuasai oleh Pablo Frances. Kembali pada Pablo Frances. Ada Zainal Arifin. Kerjasama yang sangat baik antara Jimmy Suparno dan Zainal Arifin. Kini Jimmy Suparno menyisir dari sisi sebelah kiri. Kembali umpan dalam kotak penalti. Dan sebuah handball. Dan sebuah hadiah penalti bagi Persela Lamongan memasuki menit ke-15. Ya, sebuah kerugian tentu saja. Walaupun di sini kita lihat pemain Persijap melakukan protes terhadap wasit. Tapi Doni sendiri juga tampaknya diam saja karena memang terjadi handsball di kotak penalti dan tentu saja jadi sebuah kerugian yang sangat besar bagi Persijap. Ya, sangat menarik untuk melihat replay di sini. Kita melihat Doni, gerak refleks tentunya dari seorang Doni. Ya, dan kita lihat tangan kiri memang ya, tangan kiri dari dan Doni. nampaknya bola yang mengenai tangan, bukan tangan yang mengenai bola. Memang sebuah keputusan yang sangat berani dari wasit yang bertindak pada sore hari ini. Dan kini tentunya seorang Marcio Souza, sang kapten, yang bersiap untuk menambah perbendaharaan golnya di Jarum Indonesian Super League melalui titik penalti. Kini Marcio Souza yang musim lalu mencetak 16 gol, akankah berhasil untuk membuat Persela Lamongan unggul memasuki menit ke-16 ini? Marcio Souza bersiap-siap. Tampaknya masih menunggu perintah dari wasit. Kita harapkan tidak terjadi deja vu pada saat ia gagal melawan Persib Bandung. Kembali sebuah konsentrasi yang dilakukan oleh Marcio Souza, siap lakukan tendangan dan gol! Ya, saya pikir sangat 1-0 Marcio wajar Souza kalau
berhasil menjebol gawang Persijap Jepara. Ya, walaupun arah bola sebenarnya sudah bisa ditebak oleh penjaga gawang dari Persijap Jepara, Danang. Hanya saja memang kecepatan dari datangnya bola atau lajunya bola ini menyebabkan Danang gagal membendung tendangan yang tadi dilepaskan oleh Marcio Souza. Sebuah eksekusi penalti yang sangat baik dari Marcio. Kita melihat memilih akurasi daripada kekerasan, dan kita melihat di sini bagaimana meskipun di sini sudah dihadang oleh Danang Wiatmiko, namun kita melihat laju bola yang sudah sangat akurat masih bisa menyelip di bawah tangan penjaga gawang, dan tentunya sebuah deja vu yang tidak berulang bagi seorang Marcio. Dan iya, kita melihat bagaimana itu pun dari sebuah tendangan spekulasi oleh Doni Siregar. Ya, sebuah tarikan jelas dilakukan oleh Edgar Aguilera terhadap Muhammad Irfan, tentunya sebuah pelanggaran. Ini bola dihadapi oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Jimmy Suparno kirimkan umpan, di sana sudah ada Marcio Souza yang menunggu. Marcio Souza, sebuah tembakan yang spektakuler yang masih dapat dihalau oleh Danang Wiatmoko, hasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Ya, kita lihat bagaimana cerdiknya seorang Marcio Souza dalam mencongkel bola tersebut dari penjagaan Anam. Kita melihat di sini sebuah half volley yang sangat baik, namun sangat beruntung bagi Persijap bahwa penjaga gawang Danang sigap berada pada posisi yang tepat menghalau bola tersebut menjadi sepak pojok. Kembali sebuah peringatan bagaimana liarnya seorang Marcio Souza apabila berada pada posisi penjagaan 1 lawan 1. Yopi Rayar lepaskan umpan dari kotak penalti dan kembali tepat dalam pelukan Danang Wiatmoko, sundulan dari Fabiano tadi. Iya, kita lihat bagaimana Danang tampaknya juga cukup tenang, Bung. Kita lihat bagaimana dia juga tidak terlalu terburu-buru. Dia lebih melihat arah bola. Hanya dalam 2 pertandingan awal, tentu saja menjadi sebuah teka-teki bagaimana ini akan bisa dipecahkan oleh Coach Muhammad Basri. Kembali sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Edgar Miliciades Aguilera terhadap Memberikan sebuah shock terapi tentunya kepada Persela Lamongan dalam hal menghasilkan peluang ataupun gol. Dan kini Persela Lamongan kembali melalui Marcio Souza dalam kotak penalti, lakukan gerak tipu, umpan dalam kotak penalti dan gagal dimanfaatkan oleh Jimmy Suparno dan Alex Robinson yang sudah menunggu. Ya, sebuah penempatan bola yang sangat baik yang diperlihatkan oleh, kita lihat dalam tayang ulang, Bung, bagaimana Marcio Souza. Hanya saja memang antisipasi dari pemain lainnya yang sudah berada di depan gawang dari